Oke Kang, tadi kan udah bahas tentang ah, dari S1, S2, dari Mondok, terus kemudian Kang Fahmi ini ah, jadi jurnalis. Ini kan menyinggung tentang diplomat tadi. Kira-kira peluang untuk jadi diplomat ini masih ini nggak? Atau gimana nih? Maksudnya orang ini kalau pengen jadi diplomat ini caranya gimana? Terus harus stepnya gimana gitu? Monggo. Diplomat ya. Ya. Diplomat itu yang pasti tidak mudah. Masuknya tidak mudah ya. Ini langsung aja lah dari awal. Nah. Karena gini, setiap tahun itu paling saat ini nerima sekitar 60 orang. Sekitar 60 orang setiap tahun, paling 160 di antara segitulah, 60 sampai 100 orang setiap tahun. Tapi perlu dicatat juga bahwa orang-orang yang mau jadi diplomat itu banyak banget. Biasanya anak-anak yang kuliahnya di hubungan internasional, itu biasanya mereka akan mencoba masuk ke Kemlu. Sekarang kita hitung. Di HI Unpad misalnya, ada berapa sih seangkatan di HI Unpad itu? Seangkatan ya? Saya pernah dengar kalau nggak salah 100 orang atau 200 orang sih. Iya, lebih mas gitu lah. Seangkatan ya, ini kita bicara seangkatan. Jadi Unpad nerima satu angkatan untuk jurusan HI itu berapa? UI berapa? UNER berapa? Belum Undip dan lain-lain lah, kampus-kampus negeri nih ya. UIN juga ada ya kalau nggak salah ya. UIN juga. Ada. Ya jadi, dan biasanya orang-orang yang ngambil HI biasanya itu akan apply ke Kemlu. Biasanya ya, nggak semua. Karena mereka dengan sadar ketika mereka kuliah ngambil jurusan yang hubungan internasional, dan ketika kuliah kan yang dipelajari sebetulnya sebagian besar adalah untuk menjadi diplomat sebetulnya. Nah, jadi ada sekian banyak orang yang daftar untuk posisi yang sangat sedikit itu. Sekitar 60 sampai 100 orang. Makanya saya bilang dari awal, tidak mudah masuk ke Kemlu. Lagi-lagi seperti beasiswa, maka harus disiapkan diri kita untuk bisa berkompetisi dengan sekian banyak orang dari banyak kampus itu. Bahkan, ya kita buka-bukaan aja lah. UI kan passing grade-nya untuk HI kan sangat berat sekali. Tapi setahu saya, mereka itu kan cuma sekitar 30-an sampai 40-an orang lah. Tapi yang masuk HIU itu memang saya akui mereka kualitasnya bagus-bagus. Walaupun mereka itu jumlahnya seangkatan sangat sedikit, tapi yang masuk Kemlu itu cukup tinggi. Artinya apa? Artinya memang kapasitas individunya itu bagus-bagus gitu. Buat teman-teman dari apapun ini, mungkin di sini ada yang dari UI, Unpad, atau dari UIN, atau dari manapun latar belakangnya. Ini saya coba yang cerita bagaimana tingkat kompetisi yang tidak mudah itu untuk masuk ke Kemlu untuk menjadi diplomat. Waktu zaman saya itu, kalau nggak salah saya dapat info waktu itu sekitar 16.000 sampai 17.000 yang apply. Itu yang diterima saat itu adalah rekor tertinggi seangkatan untuk yang masuk Kemlu, yaitu 150 orang. Jadi waktu itu Kemlu untuk pertama kali dalam sejarah membuka formasi diplomat 150 orang. Tapi yang apply adalah sekitar 16.000 sampai 17.000. Jadi sekitar dari 100 orang itu yang keterima 1 orang. Jadi bisa dibayangkan lah kompetisinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya kemampuan bahasa asing lain, misalnya punya kemampuan bahasa Cina atau bahasa Arab, itu akan sebaiknya apply-nya itu untuk bahasa Cina atau bahasa Arab dari awal. Karena nanti mereka itu ada tahapan untuk masuk Kemlu itu untuk yang tesnya bahasa Inggris, maka nanti akan dites TOEFL. Jadi akan ada tes massal gitu untuk tes TOEFL. Tapi kalau untuk yang bahasa Arab, tesnya bahasa Arab. Untuk yang bahasa Cina, tesnya bahasa Cina. Nah, saya sarankan, kalau sekarang masih kuliah misalnya, atau masih SMP atau SMA, manfaatkan bahasa asing yang lain, jangan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu pasaran banget. Jadi kalau bahasa Inggris kita itu standar gitu ya, ya mohon maaf aja, masih banyak yang jauh lebih bagus dari kita gitu. Bahkan teman saya itu ada yang TOEFL-nya itu 660, 670 itu udah hampir sempurna, itu hampir nggak ada salahnya itu, ngerjain tugas TOEFL. Jadi, pastikan kita tuh kalau punya kemampuan bahasa asing yang lain, pakai itu aja masuk Kemlu-nya. Pakai bahasa asing yang lain. Tapi pastikan juga bahasa asingnya nggak pas-pasan. Tapi ya bahasa Cinanya lumayan juga lah, bahasa Arabnya lumayan juga lah. Saya pribadi dulu terus terang, saya masuk Kemlu dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Arab. Biasanya anak pesantren masuk Kemlu dengan bahasa Arab biasanya. Saya waktu itu, ya itu tadi anti-mainstream lagi. Masuk Kemlu-nya saya dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Arab. Dampaknya apa? Ketika masuk Kemlu, saya tidak terdeteksi dengan orang yang punya kemampuan bahasa Arab. Akhirnya apa? Akhirnya ada kecenderungan, saya itu ditugaskan di tempat-tempat yang tidak memerlukan kompetensi bahasa Arab. Makanya saya pernah ditugaskan di Amerika dan kemudian tugasnya di Cina. Karena mereka tidak berpikir bahwa saya bisa bahasa Arab.
anyway, itu salah satu triknya ya, tips and triknya. Jadi karena bahasa Inggris itu kompetisi sangat tinggi sekali, maka kalau bisa bahasa Cina atau bahasa yang lain, pakai bahasa itu aja. Kalau misalnya masih kuliah sekarang, maka dari sekarang siapin tuh kursus yang intens supaya dapat nilai yang bagus. Dan nanti ketika masuk Kemlu bisa menggunakan bahasa asing itu untuk masuk Kemlu. Kalau Mas sendiri ini kan di Cina, berarti jago juga dong bahasa Mandarin, Mas. Nah itu kalau bahasa Mandarin, terus terang gini, di Kemlu itu kita kekurangan orang yang bisa bahasa Mandarin. Itulah kenapa orang seperti saya yang saya nggak punya, saya tuh nol loh bahasa Mandarinnya ketika ditugaskan ke sana. Nggak Berarti bahasa belajar Mandarin dari nol, Mas, pas mulai terjun di sana. Di sana saya belajar bahasa Mandarin, tapi otodidak karena memang pekerjaan kan sangat padat sekali ya. Belum lagi saya ada keluarga dan ada anak, anak masih kecil waktu itu dan saya nggak bawa pembantu juga waktu itu. Jadi waktu banyak buat keluarga dan kantor tuh udah cukup sangat sibuk. Jadi saya nggak sempat kursus di sana, nggak sempat belajar secara khusus. Belajar otodidak aja, ada tulisan. Ya itulah pakai aplikasi ya. Oh ini apa artinya? Lama-lama ngerti gitu. Paling nggak sekarang kalau ngeliat ini kurang lebih ini. Gitu. Tapi ya memang sebenarnya harusnya belajar secara khusus gitu. Saya sangat basic bahasa Mandarin saya. Tapi walaupun ya ngobrol-ngobrol dikit gitu ya bisa lah. Nggak, kalau pertanyaannya apakah saya bisa bahasa Mandarin, nggak ngerti dikit, iya. Berarti belajar sambil jalan tadi, Mas ya, karena emang ibarat kata di situ dibutuhkan, tapi apa namanya, kita diterjunkan ke situ mau nggak mau kita juga harus belajar tadi itu, Mas ya. Apalagi kalau jago bahasa Mandarin pasti ya sangat ini berguna banget di situ, Mas ya, di Cina. Ya kan, intinya sih gini, kansnya untuk masuk Kemlu, kalau buat yang pengen masuk Kemlu ya, kalau kita bisa bahasa asing yang lain itu akan sangat memudahkan dan akan sangat membantu ketimbang kita cuma bisa bahasa Inggris. Karena kalau kita bahasa Inggris, ya pastikan bahasa Inggris kita juga excellent gitu. Kalau nanggung-nanggung agak berat. Iya, nanggung-nanggung saingannya lebih jago, apalagi sekarang kan, apalagi yang anak-anak atau orang banyak sekali kan anak-anak kecil sekarang yang udah jago bahasa Inggris lah dibanding dengan angkatan saya ya, Mas. Apalagi yang basicnya dari pesantren, Mas. Pasti kebanyakan yang jagonya lebih ke bahasa Arab gitu. Ya, mungkin kalau yang dari pesantren, kalau misalnya malas belajar bahasa Inggris ya, dengan apapun alasannya itu, karena waktu atau apapun, ya udah bahasa Arab aja. Tapi ya itu, bahasa Arab, teman-teman saya yang masuk Kemlu yang berbahasa Arab itu, biasanya mereka lulusan Timur Tengah biasanya. Jadi ya mereka lebih terbiasa dengan bahasa Arab lah. Karena kan yang bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren sebetulnya bahasa Arab yang fushah kan. Bahasa Arab yang sangat grammar. Bagus sih bahasa Arab kayak gitu. Cuma nanti kan kendalanya adalah ketika interview misalnya, atau ketika tes bahasa Arab itu kan kita belum terbiasa dengerin orang ngomong bahasa Arab secara beneran ya. Karena di pesantren itu kan kita belajar bahasa Arab sama orang Indonesia. Terus sangat kaku sebetulnya bahasa Arab kita itu. Sangat nyastra lah. Ya, begitulah tadi sharing-sharing bagi teman-teman yang masih berminat untuk jadi diplomat. Tadi sebuah tanggapan atau saran dari Kang Helmi. Begitu banyak saingan dan begitu banyak orang yang memang pengen ke situ, dan salah satu hal yang harus dipelajari sama teman-teman yang pengen masuk Kemlu yaitu nggak hanya mempelajari bahasa Inggris saja, tapi harus mempelajari bahasa lain lah, biar ada nilai plusnya di situ, bukan begitu, Mas? Ya. Ya, terus kalau masuk Kemlu itu yang paling penting juga kita harus rajin baca koran ya. Karena wawasan kita harus luas. Kita tuh nanti akan jadi diplomat itu yang membedakan diplomat dengan PNS lainnya. Kalau misalnya kita jadi PNS Kementerian Hukum misalnya, maka kita akan banyak bersinggungan dengan isu hukum. Kalau kita jadi PNS, let's say PNS Kementerian Keuangan, ya nggak jauh-jauh dari isu keuangan. Tapi kalau di Kemlu, kita tuh harus ngerti semua. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, budaya, pokoknya semua harus ngerti. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi, kita wawasan harus luas, harus banyak baca koran, atau baca-baca, ya bagus, yang inilah wawasan lah, sifatnya wawasan. Karena itu yang membedakan antara diplomat atau PNS diplomat dengan
PNS yang di kementerian lain. Kita harus wawasannya lebih luas, walaupun mungkin nggak dalam, tapi lebih luas. Ketika tes, itu akan ditanyakan juga. Maksudnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ada esai ya nanti. Ada esai, di situ esainya adalah pertanyaannya bisa apapun itu, dan bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial budaya, bisa apapun itu. Yang pasti dengan tentang hubungan internasional. Wah, berarti cukup harus benar-benar menyiapkan dan juga ini ya, kalau jadi diplomat ya Kang Fahmi ya, maksudnya dari bahasa, dan ini juga ya, terus pengetahuan juga, terus apa lagi Mas? Mental juga. Mental. Karena menjadi diplomat itu tantangannya tidak sesederhana itu. Kayak misalnya apakah kita siap ditugaskan ke luar negeri misalnya. Kan kadang-kadang orang kan lihat kan, wah seru nih ke luar negeri, tinggal di luar negeri dan seterusnya. Tapi kita lupa, ketika kita di luar negeri, Mas bisa bayangkan, tadi saya sempat singgung sedikit ya. Ketika saya tugas di Cina, itu kan saya hanya anak dan istri kan. Nggak ada pembantu. Kalau ada apa-apa, ya kita sendiri urus tuh. Bisa dibayangkan saya datang ke Cina, kita nggak ada yang bisa bahasa Cina. Kalau nyari rumah sendiri juga waktu itu. Terus, wah kemana-mana sendiri. Sehari 2 hari sih oke Mas, kayak jalan-jalan gitu kan ya. Kalau kita wisata seminggu, oke lah 5 hari, 4 hari. Tapi ini kan sampai 3 tahun Mas. 3 tahun. Ini baru bicara Cina yang negaranya dekat. Belum kalau kita ditugasin di Kuba misalnya. Di Caracas, Venezuela misalnya. Di Damaskus, Syria misalnya. Di Baghdad misalnya. Ada tempat-tempat penugasan itu yang kita tidak mungkin bawa keluarga. Dan kita tidak dibolehkan bawa keluarga karena perang. Itu harus disiapin tuh, karena kalau kita menjadi diplomat itu, kita hari ini, jadi gini, kalau kita kerja di kementerian lain misalnya, kan sepol-polnya kita dimutasi, memang ada juga yang ditugaskan ke luar negeri di kementerian lain, misalnya Kementerian Perdagangan, ada BKPM, ada. Tapi kan sebagian besar ditugaskannya masih di Indonesia gitu. Jadi kita ditugaskan katakanlah di Sumatera atau di Bali atau di Kalimantan, masih Indonesia ya. Jadi kita keluar rumah ya masih orang Indonesia lah, masih familiar semuanya. Tapi Mas bisa dibayangkan, Mas ditugaskan ke Kuba gitu. Di Kuba, di Havana. Begitu Mas tinggal di sana, itu 180 derajat semuanya berbeda. Bahasanya beda, agamanya beda. Wah, pokoknya semua beda. Makanannya beda. Jadi itu Mas, kehidupan langsung dibalik berat gitu. Nah, kemampuan adaptasi kita, kemampuan kita untuk bisa, kalau endurance gitu ya, kalau mobil balap itu, daya tahan kita dalam durability gitu ya, dalam jangka panjang, itu diuji di situ. Terus kita boyongan keluarga, bahwa wah itu boyongan kan repot tuh ya. Boyongan kalau pindah kecamatan aja udah repot Mas. Ini boyongan pindah negara loh Mas. Bawa keluarga. Nah itu orang, itu yang sebetulnya perlu dipelajari. Pastikan diri kita itu siap. Karena kalau kita tidak siap, yang kasihan keluarga kita juga. Yang saya tidak, bukannya gender di sini, tapi isu gender misalnya menjadi sangat penting. Bagaimana dengan diplomat perempuan? Apakah siap menjadi diplomat perempuan dengan segala resikonya? Misalnya gini, adalah hal yang biasa bagi seorang diplomat, kita ketika ditugaskan di sebuah negara, kita menjemput delegasi. Misalnya ada delegasi menteri atau delegasi dirjen dari kementerian tertentu datang ke negara kita ya, yang kita ditugaskan. Kita ditugaskan menjemput jam 1 pagi misalnya. Ini kalau saya laki-laki yang kebetulan tidak punya kemampuan untuk memberikan ASI ke bayi gitu ya. Bagaimana kalau diplomat perempuan itu punya bayi, tapi saat itu dia harus menjemput delegasi jam 1 pagi, gimana? Itu kan realitanya seperti itu kan. Siap nggak? Jadi tantangannya itu nggak sesederhana itu, terutama buat diplomat perempuan, karena ya itu tadi banyak resiko-resiko yang belum terbayangkan hingga akhirnya kita menjalaninya. Caranya gimana? Caranya kalau mau masuk, benar-benar mau masuk Kemlu ya ngobrol sama diplomat-diplomat yang sudah, ini kan kita lagi ngomongin beasiswa sebetulnya, cuman ngobrol dengan diplomat-diplomat yang sudah menjalani profesinya sekian tahun, sudah pernah ditugaskan ke luar negeri. Jangan sampai nanti lagi-lagi jebakan Batman, sudah masuk tapi bingung kalau keluar gitu. Karena kalau keluar juga kan secara overall enak kerja di Kemlu, dalam arti kita banyak pengalaman, wawasan, dan lain-lain ya. Banyak jalan-jalan, pendapatannya juga ya lumayan lah gitu, cukup lah.
tapi ya itu tadi banyak faktor-faktor X yang kita perlu pelajari. Jadi pastikan bahwa kita sudah siap dengan segala resikonya. Kalau sudah siap, ya udah silakan apply menjadi diplomat. Wah, begitu banyak ternyata ya, apa namanya, tantangan dan juga dinamika menjadi seorang diplomat. Nggak semudah yang kita lihat ya, sobat-sobat Lekwan. Berarti harus benar-benar di apa namanya, pikir-pikir dulu ternyata kalau emang harus jadi diplomat, harus siap dipindahkan. Ya. Terus kemudian harus siap beradaptasi di lingkungan yang kadang kita nggak tahu bahasanya di sana, dan kita harus mau nggak mau harus mempelajari bahasanya. Terus kita harus siap untuk menanggung risiko yang mungkin kita bawa keluarga kalau udah berkeluarga lah ya. Yang masih single mungkin masih gampang ya. Terus kita harus apa namanya, benar-benar siap mental tadi yang disampaikan oleh Kang Helmi ya. Kang Fahmi maksudnya, sorry Kang. Terus apa namanya? Ada juga yang tadi kita harus menyiapkan apa namanya, bahasa, minimal harus lebih dari satu bahasa biar kita lebih gampang untuk mencari apa namanya, masuk ke dalam seleksi dari diplomat tadi. Kira-kira dari begitu banyak tadi kita sudah bahas tentang beasiswa S2, terus cara-cara tips untuk teman-teman biar bisa lulus dari tadi penyampaian dari Mas atau Kang Fahmi itu begitu gamblang. Terus beliau juga menceritakan tentang diplomat. Mungkin waktu yang cukup lama juga udah kita bahas Mas, sudah satu jam lebih ya. Begitu banyak, terima kasih Mas. Kang Fahmi, ya, sama-sama. Kang Ismail Fahmi, semoga manfaat. Mungkin ada pesan atau apa namanya penyampaian yang mau Kang Fahmi mau utarakan, atau pesan buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri atau mau yang jadi diplomat atau mau jadi jurnalis, monggo. Ya, kalau saya pribadi nggak tahu audiensnya ini banyaknya apa ya. Cuman saya membayangkan ini pastinya yang SMP, SMA atau yang lagi kuliah atau baru mulai mau kerja ya. Yang pasti kalau orang bilang tuh kita siapkan diri kita aja. Pastikan diri kita itu siap untuk menerima beasiswa, pastikan diri kita tuh siap untuk menjadi diplomat. Jadi bukan jangan lihat hasilnya dulu, tapi sekarang saat ini lebih fokus pada prosesnya dulu. Pastikan kalau kita nanam tanaman itu, misalnya kita lagi nanam pohon apel misalnya, pastikan bahwa tanahnya itu untuk menanam apel, pastikan bahwa pupuk yang kita berikan itu adalah pupuk yang cocok dengan kadar yang tepat untuk sebuah apel itu tumbuh subur sehingga buahnya nanti banyak. Pastikan bahwa kita menanam apel di daratan yang ketinggiannya pas, sehingga dia akan maksimal juga. Pastikan bahwa polusi dan lain-lain, pasokan airnya cukup. Sehingga setelah kita sudah memastikan semuanya itu oke, kita tinggal memetik buahnya nanti. Jadi saat ini buat teman-teman yang lagi di bangku SMP, SMA, atau lagi kuliah, apapun itu, beasiswa itu hanyalah sekeping hal yang bisa dicapai di dunia ini ya. Ada banyak hal-hal lainnya yang bisa dicapai. Dan semua itu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Persoalan adalah tidak semua orang menyiapkan pohon apel itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi pastikan bahwa teman-teman, kalau teman-teman adalah ibaratnya pohon apel, bahwa sedang bertani apel, pastikan bahwa teman-teman adalah petani yang mengerti tanahnya seperti apa, udaranya seperti apa, ketinggian seperti apa, pupuknya seperti apa, sehingga nanti buahnya bisa maksimal. Jadi saat ini adalah proses untuk menumbuhkan kepantasan kita untuk memanen buah sesuai dengan harapan kita. Itu aja sih, waktunya dimanfaatkan. Ya. Pasti bisa. Makasih, Kang Fahmi. Itu tadi sebuah tips dan juga mungkin pesan untuk sobat-sobat yang mungkin mau jadi diplomat, jurnalistik, dan juga mencari beasiswa di luar negeri. Oke, mungkin waktu yang begitu singkat ya, atau kelihatannya singkat tapi sebenarnya udah 1 jam lebih. Terima kasih Kang Fahmi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalau suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe, di like dan komen, dan jangan lupa juga ikutin dari channel Kang Fahmi, nanti ada di deskripsi di bawah. Terima kasih Kang Fahmi, semoga bermanfaat dan menjadi amaliyah buat Kang Fahmi. Makasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.